Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing well and also you are doing fine today. Please stay healthy, okay? So back with me, Miss Holidah Rizkia. And in today's video, we are going to learn about some interesting materials, I think. Saya sangat excited banget untuk menjelaskan materi kita di pertemuan kali ini, yaitu tentang menafsirkan makna isi lagu. Who's excited too? Siapa yang bersemangat juga? Karena saya yakin kalian pasti sering kan ngedengerin lagu, dan kalian juga memfavoritkan lagu tersebut karena punya makna yang relate sama kalian. Udah gak sabar juga kan untuk belajar tentang materi kali ini? Kita langsung ke tujuan pembelajarannya yuk. Di akhir pembelajaran, kalian mampu untuk tahu unsur kebahasaan dari sebuah lagu, dan yang kedua, menafsirkan isi lagu. So, without any further ado, let's get down to the material. Let's get started. Oke, kita langsung ke materinya ya. Kalian pasti kan suka dengerin lagu. Sebenarnya apa sih definisi dari lagu itu? Di sini udah ada pengertiannya. Songs are made to express feelings and also entertain the listeners. And song even have a moral value that can give to the listeners. Jadi lagu itu adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang untuk mengungkapkan sebuah perasaan yang sedang dia rasakan, dan bisa juga untuk entertainment atau hiburan bagi pendengar. Bahkan sebuah lagu juga punya makna atau pesan yang bisa disampaikan kepada pendengarnya. Karena lagu itu punya sebuah pesan, gak jarang kan kalian bisa mendengarkan lagu berulang-ulang karena tidak hanya suka dengan iramanya, tapi juga karena lagunya mendeskripsikan mood yang sedang kalian rasakan pada saat itu, atau relate banget sama kalian. Bener kan? It's amazing, right? So, sebelum kita lanjut, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Do you have a favorite song? Pasti kalian punya lagu favorit kan? Terus yang kedua, do you have a song that motivates you or inspire you? Punya nggak sih lagu yang memotivasi kalian dan memberikan kalian inspirasi? Terus pertanyaan yang ketiga, can you describe the meaning of the song that you listen? Bisa nggak sih kalian ngedeskripsiin atau menjelaskan makna dari sebuah lagu, terutama isi lagunya? Nah, di materi kali ini kita bakal mempelajari how to know the meaning of the song. Bagaimana sih cara kita mengetahui makna dari sebuah lagu? Udah gak sabar kan? Ayo kita pelajari bareng-bareng. Oke, students, kita akan mulai untuk belajar membedah lagu untuk tahu maknanya. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu nih, apa aja sih yang perlu kita bedah untuk mengetahui makna isi lagu? So, let's start it by discussing its structures. Kita mulai dari mempelajari struktur sebuah lagu. Apa aja sih yang ada dalam lagu itu? Nah, untuk lebih mudahnya, Miss akan menunjukkan satu contoh lagu yang berjudul This Is Me. Kalian bisa searching di YouTube dan juga bisa sambil ngedengerin lagunya. Nah, kita bakal mulai untuk mempelajari struktur lagu This Is Me dan try to understand the meaning of these songs. Oke, kita mulai dari strukturnya dulu ya. Oke, students, kita mempelajari struktur lagu. Lagu itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada yang namanya verse, chorus, bridge, ref, and coda, ya. Yang pertama itu namanya verse. Verse itu adalah the main part of the song that tells a story. Ini adalah bagian utama yang membangun sebuah lagu, yang memberikan cerita dalam lagu tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia, verse itu artinya bait, ya, bait-bait lagu. Terus struktur yang kedua ada yang namanya bagian chorus, ya, chorus. Chorus itu adalah the part of the song that is usually repeated, bagian dari lagu yang biasanya selalu diulang-ulang. Ini adalah bagian inti dari lagu dan yang paling diingat dari lagunya, gitu, ya.
Terus selanjutnya adalah bridge. Ini bridge itu adalah bagian yang biasanya menghubungkan antara chorus and verses and vice versa gitu, kebalikan atau sebaliknya yang menghubungkan antara verses dan chorus. Terus yang selanjutnya ada yang namanya ref, bagian ref. Nah ini bagian yang biasanya kalian bernyanyi bareng-bareng bersama penyanyi lagunya di bagian ini, karena ini adalah part yang terseru dari sebuah lagu, biasanya yang paling diingat, dan biasanya berisi tentang pengulangan dari chorus and verses. Terus yang terakhir ada yang namanya code. Code itu a line that closes a song. Biasanya berisi tentang bait lagu, sebuah line, sebuah baris lagu yang menutup lagu tersebut. Itu biasanya di bagian akhir gitu ya. Nah sekarang Miss akan tunjukkan lagu This Is Me sambil kalian melihat bagian-bagian dari lagu This Is Me, dimulai dari yang mana yang merupakan versesnya, chorusnya. Nah, Oke, nah sekarang kita bakal mempelajari atau membedah isi lagu untuk tahu maknanya. Sekalian kita belajar strukturnya juga. Ya, struktur yang pertama dari lagu itu pasti ada yang namanya verse ya. Verse itu adalah tadi the main part of the song that tells the story. Ini adalah bagian utama dari lagu yang isinya menceritakan isi lagu tersebut gitu. Jadi verse itu adalah sebuah bait ya, bait-bait. Kita lihat bait yang pertama nih, kita pelajari makna bait yang pertama. Bait yang pertama itu sebenarnya fungsinya untuk build up the emotions, untuk membangun emosi. Jadi penulis ingin membagi apa yang dia rasakan ke pendengarnya gitu ya. Nah, sekarang kita baca nih liriknya. I'm not a stranger to the dark, hide away they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars, run away they say, and no one will love you as you are. Nah, ada loh cara mudah untuk kita tahu makna itu, makna dari lagunya, yaitu dengan melakukan paraphrasing ya. Paraphrasing itu artinya menuliskan kembali kalimat lagu ini ke dalam kalimat lain ya, tanpa mengubah maknanya atau tanpa mengubah pengertiannya. Jadi fungsinya untuk apa? Ya untuk menjelaskan makna yang tersembunyi dari lagu tersebut. Nah, Miss udah buat paraphrasingnya. Semoga kalian lebih paham maknanya. Jadi, Miss menuliskan seperti ini. Someone who tried to learn to love all of her scars, even though people around him try to make his or her down. Jadi, makna dari bait ini itu seseorang nih sedang mencoba untuk mencintai dirinya dengan segala kekurangannya, meskipun orang-orang di sekitarnya itu mencoba untuk membuat dia down atau jatuh gitu ya. Karena di sini kalian juga bisa kok melakukan paraphrasing gitu ya, dengan membaca keseluruhan maknanya, tidak diartikan kata per kata, tapi secara umum aja ini seperti apa. Nah, itu namanya paraphrasing. Oke, nah tadi kita udah mempelajari makna di lirik lagu atau di bait yang pertama. Nah, sekarang kita bakal ke bagian chorus ya, bagian inti lagunya. Nah, di sini saya bacakan kalimatnya. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologize. This is me. Nah, saya sudah melakukan paraphrasing juga. Semoga kalian lebih paham maknanya gitu ya. Secara keseluruhan nih, saya menuliskan kembali makna dari chorus ini adalah there are always words that make us in pain, but don't let it ruin yourself. Show them that you can love yourself, you can accept yourself, and you can stand up for yourself, and brave to say this is me gitu. Jadi makna lagunya itu, makna chorusnya itu selalu ada kata-kata yang membuat kamu sakit hati, tapi jangan sampai itu menghancurkan kamu.
Tunjukkan kepada mereka yang sudah menyakiti hati kamu dengan menghina kamu bahwa aku mencintai diriku apa adanya dan aku bisa menerima itu dan aku bisa berdiri untuk diriku sendiri dan aku akan tunjukkan inilah aku, this is me gitu. Kenapa saya bisa melakukan paraphrasing dan menyimpulkan seperti itu? Karena di sini ada kata-kata, ada kalimat gini, when the sharpest word wanna cut me down, ketika ada kata-kata yang tajam yang try to cut me down, mencoba untuk mematahkanku gitu ya. Nah, ini kayak kiasan gitu ya, kayak ibaratnya kata-kata yang kejam itu gunting, terus gunting itu ngekat kamu, ngegunting kamu, membuat kamu patah dan terluka gitu. Jadi saya ibaratkannya seperti sharpest word itu kata-kata tajam, kata-kata yang menyakitkan gitu, pain. Terus don't let it ruin yourself, jangan sampai itu menghancurkan kamu. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. Nah ini makna hiperbol ya, yang ya hyperbol yang udah kita pelajari, makna kiasan. Kalau kamu macam-macam, kalau kamu bikin aku sakit hati dengan kata-kata kamu, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. Saya akan mengirimkan kamu banjir dan menenggelamkan kamu gitu ibaratnya. Ya bye-bye gitu, sayang, I don't care about what you're saying. Kalau misalkan kata-kata itu menyakitkan saya tidak akan memikirkannya gitu. Tapi kalau kata-kata itu sebuah kritik yang bisa membangun saya, mungkin saya akan menerima dan memperbaiki diri. Tapi nggak ada gunanya juga saya ngedengerin hal-hal yang negatif gitu. Membuat insecure. I don't want to hear something that make me insecure. Jadi lupa bersyukur. Nah gitu ya, jangan sampai hal-hal yang membuat kamu merasa insecure jadi lupa untuk bersyukur. Ya, jadi This Is Me ini adalah lagu yang mengingatkan kita untuk selalu love ourselves, ya, mencintai diri kita sendiri dengan segala weakness-nya, dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Gitu. Oke? Oke, nah sekarang kita bakal mempelajari language features of the song. Language features itu apa? Yaitu adalah unsur kebahasaan dari sebuah lagu. Unsur kebahasaan dari sebuah lagu itu ada 3. Kita penting untuk mengetahui ini karena ini bisa ngebantuin kalian untuk mengetahui makna dari isi lagu, ya. Yang pertama ada yang namanya language features imagery. Di sini fungsinya to describe feelings and emotions, untuk menggambarkan sebuah perasaan dan sebuah emosi dari penulis lagunya gitu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya rhythm, to create the mood of the songs, membangun suasana dalam lagunya gitu ya fungsinya. Kalau misalkan lagu This Is Me, kalian bisa dengerin awalnya itu low gitu ya ritmenya, terus lama-kelamaan terus naik dan semakin hype dan semakin membuat kita lebih bersemangat gitu. Terus yang ketiga, ini yang namanya figure of speech, artinya kalimat kiasan. Nah, kalian pasti sering banget kan dengar kata kiasan gitu. Nah, dalam lagu itu banyak banget kata kiasan yang digunakan gitu. Jadi, lirik lagu itu kadang tidak bisa kita artikan kata per kata. Karena kadang ada yang menggunakan kata kiasan dan kita harus tahu makna di balik kata kiasan tersebut. Nah, ini menarik. Kita bakal pelajari satu-satu figure of speech itu apa aja. Let's go. Nah, ini dia yang pertama. Ada yang namanya metaphor ya. Metaphor is used when you compare two things that are not like to one another. Jadi, kiasan metafor itu digunakan ketika kamu ingin membandingkan dua hal yang berbeda atau sama sekali nggak sama, tapi sebenarnya punya makna atau punya kesamaan gitu ya, tapi dibandingkannya dengan hal yang jauh berbeda. Contoh ada dalam lirik lagu Firework-nya Katy Perry. Di situ ada lirik lagu Baby You Are the Firework. Nah, kalian kalau misalkan baca lirik lagu secara keseluruhan, firework di sini artinya kan kembang api. Nah, tapi kalau dilihat dari makna lagunya, ternyata Katy Perry di sini mengajak pendengarnya untuk selalu bersemangat.
Jadi firework, bersemangat gitu. Karena kalian bisa lihat gitu ya, kembang api itu kan kayak kita tuh kalau ngeliat kembang api itu kan excited gitu ya. Percikan apinya, terus bunyinya sangat menggelegar gitu. Jadi digambarkan kita itu harus bersemangat seperti firework. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya simile. Simile itu when you compare two things using certain words such as like, as, for example, ketika kamu ingin membandingkan dua hal menggunakan kata seperti yaitu like, terus as, and for example. Contohnya ada di lagu Blank Space by Taylor Swift. Di situ ada kalimat, ada verse, I can read you like a magazine. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya hyperbole. When you want to emphasize on something by over-exaggerating it. Jadi, unsur ini, kiasan ini, digunakan ketika kamu ingin menggunakan sebuah kata sebagai perumpamaan yang berlebihan gitu ya. Jadi ngelebay-lebayin sesuatu supaya terlihat dramatis. Nah, contoh liriknya ada di lagu You Belong to Me by Taylor Swift. Liriknya gini, you have got a smile that could light up this whole town, gitu. Kamu tuh punya senyum yang bisa light up, membuat seluruh isi kota ini tuh bercahaya gitu. Wah, ini sangat hyperbole sekali ya, lebay gitu ya. Cuman kamu senyum doang tuh, ibaratnya kamu tuh udah membuat semua isi kota ini bercahaya. Maknanya sangat lebay. Cuman itu mungkin yang ingin digambarkan oleh penulis lagu ini. Kalau senyum kamu itu benar-benar bermakna dan luar biasa gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya personifications. When you want to compare an object is given human-like attributes. Jadi membandingkan sesuatu benda seolah-olah benda itu hidup gitu seperti manusia. Contoh nih ya, light will guide you home. Ini lagunya Fix You by Coldplay. Light will guide you home. Jadi cahaya menuntun kamu pulang gitu. Nah, cahaya itu kan ya kata benda mati gitu. Tapi di sini dibandingkan dengan tugas sebagai manusia, yaitu cahaya itu bisa membantu kamu untuk pulang. Nah, ini by the way lagu Fix You juga maknanya sangat bagus. Nah, udah ya. Nah, itu tadi adalah contoh figure of speech. Sangat menarik banget karena di lagu itu selain kita bisa mengetahui berbagai macam makna lagu dari kata kiasan yang digunakan, kita juga bisa mempelajari yang namanya idiom. Idiom itu juga biasa digunakan dalam lagu ya, untuk memperindah lagu itu gitu. Banyak banget lagu yang pakai idiom, contohnya ada Count on Me dari Bruno Mars, kalian bisa dengerin lagunya. Oke, students, nah itu tadi pembahasan kita tentang songs dari mulai strukturnya, terus unsur kebahasaannya. Nah, sekarang coba kalian tulis di kolom komen, mention your favorite songs, the most favorite songs ever, yang sering kalian dengerin berulang-ulang. Tulis ya di kolom komen. Nah, itu tadi materi kita kali ini. Semoga I hope you can learn a lot from these materials, karena memang banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Kalian lihat kan tadi dari satu lagu kita belajar banyak hal. It's not only about vocabularies, tidak hanya tentang vocab atau kosakata yang pasti lebih banyak yang kita ketahui, tapi juga kita mempelajari yang namanya figure of speech atau kata kiasan. Jadi makna dari sebuah lagu, makna dibalik kata kiasan itu. Nah, ada artinya apa gitu ya. Terus kita mempelajari penggunaan idiom juga untuk memperindah lirik lagu. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa mempelajari yang namanya aspek-aspek lain seperti struktur dari lagu tersebut. Nah, gitu ya. Jadi, untuk belajar bahasa,
kalian bisa dimulai dari hal-hal yang kalian sukai. Contohnya dengan mendengarkan lagu. Dimulai lagi dari lagu bahasa Inggris misalkan. Ketika kalian seneng dengar iramanya gitu ya. Dimulai dari seneng dengar iramanya. Terus ingin tahu artinya. Terus ingin tahu maknanya. Dan akhirnya kalian belajar gitu ya. Jadi don't ever stop learning, jangan pernah berhenti untuk belajar. Tuh semangat ya belajarnya. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa. Nothing is impossible if you never stop. If you stop, you lose. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Untuk tugas selanjutnya ada di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last I say, cheerio.